Melihat banyaknya konten-konten sampah dan bodoh di era sekarang, tentu membuat kita bertanya-tanya, apakah memang netizen kita udah sebodoh ini? Tapi ada satu fakta pahit di mana nyatanya, ketika kalian marah-marah di kolom komentar konten-konten sampah dan bodoh tadi, tanpa sadar kalianlah yang justru sedang dibodohi balik. Loh, kok bisa? Jadi inilah bagaimana konten rage bait menipu kalian. Dan kali ini gue bahas yang santai aja. Rage bait sendiri jelas merupakan gabungan dari kata rage dan bait. Rage artinya amarah dan bait artinya pancingan. Jadi secara umum, rage bait adalah sebuah hal yang bertujuan untuk memancing amarah atau emosi seseorang, karena jelas ketika kita ingin mencari perhatian atau mencari validasi tertentu, kita perlu memicu atau memainkan emosi seseorang. Teknik ini sebenarnya juga sudah kerap kali digunakan sebagai media promosi di media sosial zaman sekarang. Dimana kalian pernah lihat gak sih yang isi kontennya itu mergokin pacar selingkuh, drama berantem di kafe, pokoknya konten-konten drama yang bikin emosi. Tapi pas kalian cek akunnya, ternyata itu akun sebuah brand, entah itu kafe, skincare, brand baju, dan lain-lainnya. Akhirnya kalian sadar kalau semua drama-drama di konten tadi bukanlah nyata, karena itu semua adalah konten belaka agar dapat engagement saja. Atau sesuai yang gue bilang di video yang bahas TikTok ini, kalian tahu gak sih kalau di sosial media sekarang banyak orang yang nyatanya nggak beneran bodoh. Loh, pura-pura bodoh itu gimana? Ya katakanlah si konten kreator ini ya aslinya masih waras-waras aja, kayak kebanyakan orang normal, cuman emang agak sengklek dikit karena punya ide untuk membuat konten rage bait, dimana langkah pertama adalah dia membuat konten yang isinya itu kebodohan, entah itu statement sampah, kelakuan-kelakuan bodoh, ataupun konten apapun itu yang bikin dia bisa dihujat. Dan ketika kontennya sudah jadi dan dia beneran dihujat, semua komentar-komentar yang menghujat dia dan ngekritik dia dengan sengaja dibalas oleh si konten kreator dengan cara yang nyebelin pula, yang akhirnya membuat netizen di komen makin sibuk lagi membalas komentar-komentar dari balasan nyebelin si konten kreator. Dan pada akhirnya konten rage bait tersebut akhirnya berhasil, engagement dapet, akun dia sedikit naik, dan kontennya mendapatkan ratusan ribu bahkan jutaan views, yang malah seolah-olah kita lah yang dibodoh-bodohi oleh dia. Dan ya inilah siklus yang sering terjadi di sosial media manapun itu, bahkan di aplikasi TikTok yang kalian bilang aplikasi paling bodoh itu, karena memang pada dasarnya manusia secara alami merespon lebih kuat terhadap emosi negatif dibanding dengan emosi positif, yang mana ini dikenal dengan konsep negativity bias yang juga udah gue bahas di video yang ini, dimana emosi negatif seperti kemarahan, ketakutan, atau frustasi cenderung memiliki dampak yang lebih besar dan lebih lama dibandingkan dengan perasaan positif. Konten-konten rage bait yang memicu emosi ini juga lebih memungkinkan untuk lebih diingat, dibagikan, dan dibicarakan. Strategi yang sama dengan para konten kreator edukasi yang menggunakan judul atau clickbait yang kontroversial. Bedanya sih, mereka bisa mempertanggungjawabkan kontroversial yang mereka buat sendiri, karena tujuan mereka tidak semata-mata untuk engagement, sedangkan para rage baiters ini jelas yang penting rame aja. Loh, emang kenapa sih? Cuman kepengen akunnya rame doang? Bukankah konten kebodohan begitu? Ya jelas nggak ada juntrungnya, karena memang nama baiknya nggak ada sama sekali. Alasan kenapa orang-orang iseng ini pada bikin konten rage bait seharusnya cuma dua. Kalau enggak emang si konten kreator ini haus banget validasi dan perhatian orang lain alias narsis, atau ya jelas orang-orang ini emang niatnya pengen jualan akun sosmed. Di skenario pertama, seperti yang udah gue bahas di konten narsis kemarin, dimana orang-orang yang haus validasi ini kadang rela pura-pura bodoh agar konten dia atau dia sendiri mendapatkan spotlight dan menjadi perhatian utama, dimana semakin banyak orang yang menghujat konten-konten rage bait dia, semakin senang pula ia karena merasa mancing mania mantapnya ini membuahkan banyak tangkapan.
dan berujung dengan kepuasan tersendiri. Yang mana ini jelas emang sedikit gangguan jiwa. Sedangkan skenario keduanya jelas si konten kreator ini otak bisnis, dimana kerjaan dia adalah jualan akun sosmed, mau itu Instagram, YouTube ataupun TikTok. Price listnya sendiri tergantung jumlah followersnya, bisa dimulai dari puluhan ribu rupiah bahkan sampai jutaan rupiah. Dimana tentu saja bagaimana cara membuat akun sosmed yang cepat banget rame dan setidaknya mendapatkan ribuan followers. Ya tentu saja dengan konten rage bait yang tadi gue bahas, konten-konten drama gak jelas, konten politik fitnah, dan konten-konten rage bait lainnya. Karena memang mereka dengan mudahnya memainkan emosi kita sebagai netizen, membuat konten dan personal branding yang kontroversial agar orang mau untuk menonton konten-konten bodohnya itu dengan cara menghujat konten mereka. Yang mana memang bagi algoritma sosial media, mau itu komentar yang isinya hujatan ataupun pujian, semuanya dihitung sebagai interaksi audiens pada konten yang justru ngeboost konten bodoh tersebut ke beranda orang lain. Yang akhirnya ketika pancingannya berhasil dan akunnya kayak udah ribuan followers, waktunya hapus jejak digital dan kasih akunnya ke calon pembeli, yang mana akunnya bisa dibeli oleh brand-brand atau perusahaan yang emang jelas udah nggak mau ribet nyari followers di awal lagi. Sehingga ini malah jadi sebuah siklus bisnis yang kesannya brand road abis bagi kita sebagai netizen yang sempet kepancing atau malah kepancing setiap ada konten tersebut. Yang akhirnya cara satu-satunya menghindari konten seperti ini adalah jangan pernah kasih interaksi apapun, entah itu memberikan watch time ke videonya, like, apalagi komentar yang panjang lebar. Gua tahu niat kalian adalah menghujat kebodohan biar si pemilik akun sadar, tapi pada akhirnya mereka pun juga nggak peduli dengan saran-saran kritik kalian, bahkan hujatan kalian sekalipun. Karena yang mereka inginkan adalah akunnya rame, entah itu untuk kepuasan sendiri ataupun untuk keperluan bisnis. Jadi lagi dan lagi, stop making stupid people famous. Jangan pernah biarkan orang-orang yang sengaja berpura-pura bodoh ini juga mendapatkan panggung mereka. Karena sudah terlalu banyak banget hal bodoh yang terjadi di dunia ini. Dan cobalah skeptis terhadap semua konten yang kalian lihat. Jadi, kalian punya pendapat lain nggak tentang fenomena ini? Silahkan komen juga. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apa kalian sudah muak juga dengan ada konten rage bait di internet? Silahkan komen aja. Intinya jangan pernah kasih panggung buat orang-orang yang jelas sengaja banget buat pancing-pancing emosi orang sebagai bentuk konten dan ladang engagementnya. Karena justru kalau kita semakin kepancing, semakin viral pula konten-konten pembodohan rage bait tersebut, yang justru akan memancing banyak dan banyak amarah orang lagi. Jadi kira-kira insight culture apa lagi yang bisa gue bahas? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.